Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang vektor dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi Terbet Politeknik Ati Padang. Pada video ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu vektor, kemudian kita akan mereview tentang operasi geometris dan aljabar pada vektor, dan melihat bagaimana vektor itu posisinya di dalam sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, setelah itu nanti ada beberapa latihan yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Oke, langsung saja ya. Nah, kita ingat pada saat SMA kita diajarkan tentang vektor. Vektor itu memiliki besaran dan arah. Jadi contohnya kita menaiki sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Nah, itu bisa digambarkan sebagai satu vektor ya. Nah, kalau di sini berarti kita mengetahui bahwa karakteristik sebuah vektor itu dia memiliki titik awal dan titik akhir, serta dia ada arah dan besaran. Jadi contohnya, di sini di dalam kuadrat Kartesius ini, kita melihat ada 3 vektor A, B, dan C. Ya, vektor A itu berwarna hijau dengan posisi titik awal, X itu ada di negatif 3, dan Y itu ada di negatif 1. Nah, vektor A ini titik akhirnya itu adalah X negatif 1 dan Y itu positif 1. Nah, dengan melihat posisi titik awal dan titik akhir, ini kita bisa menggambarkan satu vektor A. Begitu seterusnya dengan vektor B dan C. Notasi vektor sendiri itu kita biasanya pakai seperti ini, jadi biasa V huruf kecil bercetak tebal atau dinotasikan dengan titik awal titik akhir AB dengan ada garis di atasnya. Simpel aja ya. Berikutnya ini tentang operasi geometris dan aljabar vektor. Operasi geometris itu maksudnya bagaimana sih posisi dari masing-masing vektor itu jika kita lakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat dulu untuk posisi penambahannya, operasi penambahan. Misalnya ini kita punya dua vektor ya, ini yang di atas di gambar 314 ini ada vektor yang digambarkan di bagian A. Jika kita tambahkan V dan W dengan posisi titik yang sama, jadi diawalkan dari titik 0. Jadi kita bisa lihat bahwa V dan W ini memiliki hasil vektor yang sama jika kita tambahkan dari posisi atas atau dari posisi bawah. Akan sama hasilnya. Jadi artinya pada operasional aljabar penambahan, maka V plus W itu akan sama dengan W plus V. Ya. Begitu juga dengan pengurangan. Ya, jadi kalau misalnya contoh nih, kita lihat di posisi gambar yang A nih ya. Ini ada vektor V dan negatif V. Kalau dia vektor V itu mengarah ke atas, negatif V itu mengarah ke bawah dengan besaran yang sama. Jadi negatif itu menentukan arah, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, contoh lagi di gambar yang B ya, kita lihat V-nya arahnya ke kanan, satu lagi yang negatif, negatif V itu arahnya ke kiri. Jadi besarnya sama, hanya arahnya berlawanan. Oke. Nah, kita lihat kalau di sini bentuknya W negatif V, W dikurang V, bentuknya seperti ini. Ya, kenapa seperti ini? Karena V-nya itu arahnya ke kiri ya. Jadi hasil dari W negatif V adalah seperti ini. W negatif V itu akan sama dengan W plus negatif V. Itu untuk operasi pengurangan. Berikutnya ini operasi perkalian ya. Operasi perkalian itu sebenarnya kita mengalihkan hanya besar atau magnitudonya saja, tapi arahnya tidak berubah. Contohnya nih, misalnya kita punya vektor V, kita kalikan dengan setengah, berarti setengah V ya. Nah, arahnya tetap sama, hanya dia lebih kecil karena dia setengah dari yang seharusnya. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Negatif itu tadi artinya apa? Artinya ya berlawanan arah dengan arah yang awal ya. Jadi di sini besarannya sama, hanya arahnya berbeda.
Begitu juga dengan 2V, kalau 2V berarti hanya dikali 2 aja besarnya, kemudian negatif 3V berarti besarnya itu 3 kali hanya arahnya berlawanan. Jadi cara bacanya seperti itu. Kemudian ada juga istilah kolinier. Kolinier itu apa sih maksudnya? Nah, kolinier itu artinya dia arahnya sama dan posisinya juga berasal dari titik yang sama. Jadi itu namanya kolinier. Ya. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu arahnya sama, hanya titik awalnya nggak sama. Ya, itu paralel. Jadi kalau kolinier itu arahnya sama, titik awalnya sama. Kalau paralel arahnya sama, titiknya beda. Kayak gitu. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih penjumlahan 3 vektor atau lebih. Nah, kita coba lihat di gambar yang pertama. Gambar A ini kita lihat ada vektor U, V, dan W. U plus V dan W itu akan sama sifatnya dengan U plus V ditambah W. Ya, kita bisa buktikan dengan cara menggambar vektornya seperti ini. Oke, nah kita coba lihat di gambar yang B, itu sama seperti yang tadi ya. Cuman kita lihat ini di gambar yang C ya. Ini kita punya vektor U, V, W. U, V, W-nya ke arah atas. Jadi ini akan sama. Kita mau tambahkan VWU atau UVW atau WVU itu hasilnya akan sama. Ya, nanti bisa dicoba di rumah dengan komposisi yang berbeda-beda, hasilnya akan tetap sama. Oke, nah bagaimana vektor pada sistem koordinat 3 dimensi gambarnya kayak gimana? Nah, 2 dimensi itu sumbunya X dan Y, 3 dimensi itu sumbunya X, Y, dan Z. Nah, pada abad ke-17 dan abad ke-18 kalau saya tidak salah, sebenarnya sistem koordinat 3D itu sudah dikenal ya. Nah, belakangan ke abad 19 ini Albert Einstein itu menambahkan teori relativitas dengan memperhitungkan sistem 4 dimensi. Maksudnya apa? Itu dengan menambahkan waktu sebagai salah satu parameter dari sistem koordinat. Jadi udah bukan 3 dimensi lagi tapi 4 dimensi. Nah, belakangan lagi ke abad 20 dan ke abad 21 sistem koordinat itu sudah berkembang. Jadi dia bisa ke sistem koordinat 5 dimensi, 6 dimensi, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita coba lihat bagaimana vektor yang memiliki titik awal dari semua sistem koordinat dari titik nol ya. Kalau dari titik nol ya berarti tinggal diambil aja garisnya, titik awalnya itu dari titik nol. Oke. Nah pertanyaannya, kalau misalnya vektor yang enggak memulai titik awalnya dari titik nol, gambarnya kayak gimana? Itu kan ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kalau nggak berasal dari titik nol, kita tinggal mengurangkan saja posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Gampang banget. Ini contohnya dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Tinggal dikurangin aja, X2 kurangi 1, Y2 kurangi 1, Z2 dikurangi Z1. Kayak gini ya, gampang ya. Nah, kita lihat ada banyak contoh aplikasi vektor pada pekerjaan kita, terutama di sini kan kita jurusannya teknik kimia ya. Jadi dalam design engineering itu banyak sekali dipakai untuk membuat satu prototipe atau membuat desain peralatan teknik kimia nantinya ya. Jadi selain dari desain dari peralatan teknik kimia, sebenarnya vektor juga banyak dipakai untuk pekerjaan yang lain, misalnya untuk menghitung beban dalam sirkuit listrik, kemudian menghitung saturasi grafik, pemodelan dalam sistem ekonomi, kemudian ada sistem cyber security juga. Jadi banyak banget aplikasinya. Kenapa? Karena vektor ini sangat-sangat bermanfaat buat kita nanti kalau misalnya adik-adik nanti mau masuk ke dalam sistem pemodelan dengan variabel yang cukup banyak, bukan hanya 2 atau 3 variabel, tapi melibatkan 5, 6, atau 7, atau bahkan lebih variabel. Jadi akan sangat-sangat terpakai. Oke, saya kira itu aja. Ini ada beberapa latihan yang bisa dicoba di rumah. Jadi contohnya ini
adik-adik bisa mencoba menggambar vektor dengan titik awal titik nol. Ini gampang banget ya. Kemudian yang kedua itu cara menggambar vektor dengan posisi P1 dan P2-nya ini saya sudah tentukan. Silakan digambar vektornya. Kemudian ini ada soal yang ketiga. Ini seperti soal cerita ya. Ini kita punya vektor 5 dimensi dengan vektor U, V, W dengan nilai seperti ini. Tentukan komponen vektor X jika ada persamaan 2U min V plus X sama dengan 7X plus Y. Di sini saya sudah masukkan jawabannya. Jadi silahkan nanti dicoba. Kalau misalnya ada jawaban yang berbeda dengan ini, silahkan di share melalui komen atau bisa di update di grup kelas, di grup WhatsApp. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk belajar.